Halo Shalom anak-anak semua, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, Katince percaya bahwa anak-anak di dalam keadaan sehat dan kuat karena penyertaan Tuhan sempurna untuk setiap orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Karena itu kembali kita ada di dalam ibadah sekolah minggu online pada hari ini, Minggu 7 Maret 2021. Baik adik-adik semua, hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Dan ibadah kita akan dipimpin oleh kakak-kakak pengajar yang bertugas. Kakak pengajar yang bertugas sebagai MC yaitu kakak Johan Nanggiang. Dan yang memainkan musik yaitu kakak Felicia Nale. Dan yang ketiga yang memandu gerakan yaitu kakak Olga Libing dan kakak Mince Duilpa. Dan juga yang akan membawa kita di dalam doa pembukaan yaitu kakak Astuti. Setelah itu ia akan membawa kita di dalam pemberitaan firman Tuhan, kakak pengajar kakak Ningsi. Setelah itu ia akan membawa kita di dalam doa syafaat kakak Marlin Saridaka. Karena itu anak-anak semua, selamat berbakti untuk hari ini. Mari kita semua menyiapkan hati kita dan jangan ada yang jalan-jalan, silakan duduk yang tenang. Dan biarlah kita boleh berbakti dengan baik, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Oke baik, salam adik-adik semua, apa kabarnya? Kakak yakin dan percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat hari ini. Dan lebih daripada itu kakak yakin dan percaya pula bahwa baik adik-adik maupun kakak-kakak semua dalam keadaan yang sukacita, damai sejahtera. Tidak terasa hari ini kita sudah masuk dalam sekolah minggu online yang ke-7. Oleh sebab itu, kakak mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri untuk kita memulai akan ibadat sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Untuk mengawalinya, kakak jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membawakan 3 buah lagu yang berjudul Cuip Cuip, Aku Anak Raja, dan Kumasuki Gerbangnya.
Oke, baik adik-adik, kita akan masuk di dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Kakak Astuti. Namun sebelum itu, Kakak mengajak kita semua untuk sama-sama mengangkat pujian Ibu Jari. Adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu kita. Oleh karena itu, semua ambil sikap doa. Kita akan minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah lihat anakmu Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa, Engkau masih memberkati kami sampai saat ini Bapa. Tiba saatnya kami anak-anakmu akan memulai sekolah minggu kami, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak pengajar, kakak Ningsi. Namun sebelum itu, kakak mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mengangkat pujian, Kubuka Alkitab. Baik adik-adik, kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita sama-sama mengangkat pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Baik adik-adik, kini tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami semua. Kini tiba saatnya kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami semua dan kami pakai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Markus pasal 14. Markus pasal 14 ayat 32 sampai ayat yang ke-41. Markus 14 ayat 32 sampai ayat yang ke-42. Kalau sudah dapat semua, kakak akan membacakan bagi kita semua dan adik-adik semua akan mengikutinya. Markus 14 ayat 32 sampai 42. Di bawah perikop di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucap doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik adik-adik, kita akan sama-sama menyaksikan video berikut ini. Dek, kamu kemana aja dari tadi? Dicariin kok nggak ada. Aku baru pulang dari sekolah minggu, Kak. Sekolah minggu terus. Seharusnya kamu tuh bantu bapak sama ibu. Kenapa kakak marah sama aku? Emangnya salah ya kalau aku pergi ke sekolah minggu? Ya salah lah. Jelas-jelas sekolah minggu tuh nggak bisa kasih kamu makan. Harusnya kamu tuh kerja, tau nggak sih? Tapi Kak, Hah? Nggak ada tapi-tapian. Mulai hari ini kamu nggak boleh pergi lagi.
panggilin ibu tuh di belakang rumah. Baik kak, aku segera ke sana. Kemana aja kamu dari tadi, ha? Aku tadi pergi ke sekolah minggu, Bu. Siapa yang ngizinin kamu pergi? Bukannya tadi ibu udah larang kamu. Kenapa sih, Bu? Ibu, kakak, bapak, semuanya ngelarang aku. Padahal kan aku pergi sekolah minggu, bukan keluyuran sama teman-teman. Tapi di mata bapak, ibu, dan kakak, kenapa aku selalu salah? Di sekolah minggu, aku selalu diajarkan banyak hal, Bu, dan semuanya itu baik. Di sana, aku diajar memuji dan menyembah Tuhan. Di sana pun, aku belajar banyak tentang firman Tuhan, Bu. Bicara apa kamu? Semua itu nggak penting buat ibu. Ibu, jangan pukul aku, Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan dan berkat-Mu kepada hamba sepanjang hari ini. Hamba datang kepadamu, Tuhan, membawa keluarga hamba. Kiranya Tuhan, Engkau ampuni keluarga hamba. Engkau ampuni segala kesalahan mereka, ya Tuhan. Dan hamba mohon kepadamu, Tuhan, pulihkanlah mereka. Bawalah mereka agar mereka semua bisa mengenal-Mu lebih dekat, ya Tuhan. Nak, ibu, bapak, sama kakak ingin bicara sama kamu, nak. Iya, mau bicara soal apa, Bu? Ibu minta maaf ya, kalau selama ini ibu sudah melarang kamu untuk pergi ke gereja. Sekarang ibu sudah sadar kalau perbuatan ibu itu salah. Ibu juga minta maaf ya, nak, karena ibu sudah menghambat pertumbuhan rohanimu. Iya, Bu, aku sudah maafkan Ibu. Apapun kesalahan Ibu, aku tidak pernah dendam terhadap Ibu. Aku sangat mengasihi Ibu, tapi satu hal yang Ibu perlu ingat. Minta maaflah pada Tuhan, Bu, karena Ibu telah menyakiti hati Tuhan. Iya, nak, ibu sangat menyesal. Ampuni aku, Tuhan, beserta seluruh anggota keluargaku. Kakak juga minta maaf ya, Dek. Bapak juga minta maaf ya, nak. Kalau selama ini Bapak sudah sering melarang kamu pergi sekolah minggu dan Bapak juga sering melarang kamu pergi ibadah di gereja. Mulai hari ini, kamu bebas pergi, nak. Bapak, ibu, sama kakak juga akan ikut kamu ke gereja hari Minggu. Jadi, hari Minggu kita sama-sama ke gereja ya, nak. Beneran nih. Iya, benar, nak. Benar sekali apa yang dikatakan bapak kamu. Hari Minggu kita semua pergi ke gereja sama-sama ya. Aku sangat senang mendengar berita baik ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengabulkan doa-doaku. Adik-adik semua, dari video yang tadi kita sudah nonton bersama, kita sama-sama belajar dari gadis kecil, yang dimana ia mengalami masalah dan tekanan, karena bapak dan mamanya serta kakaknya tidak mengizinkan dia untuk beribadah. Tetapi yang hebatnya lagi, dia tidak pernah menentang. Tetapi dia selalu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menguatkan dirinya
Dan juga berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mau meluluhkan hati kedua orang tuanya dan saudaranya agar mengizinkan dia untuk beribadah. Dan pada akhirnya, kedua orang tua dan saudaranya mau mengizinkan dia beribadah dan ikut bersama-sama dengan dia beribadah. Nah, hal ini juga sama dengan firman Tuhan yang kita baca. Tuhan Yesus juga berdoa, tetapi masalahnya berbeda. Tuhan berdoa kepada Bapaknya agar memberikan dia kekuatan untuk menuntaskan atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapaknya, yaitu untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, pelajaran yang berharga yang kita dapat hari ini adalah teruslah berdoa. Demikian firman Tuhan pada hari ini, kiranya menjadi pegangan hidup dan berkat bagi kita semua. Amin. Oke, baik adik-adik, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita. Dan sekali lagi kakak mau menginformasikan buat adik-adik semua, agar setiap persembahan yang telah adik-adik siapkan, diharapkan untuk dapat memberikannya kepada masing-masing pengajar di setiap lingkungan. Oke, kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Sambil mengiringi persembahan, kita mengangkat pujian betapa kita tidak bersyukur. yang akan dibawakan oleh Kakak Marli Sarinaka. Namun sebelum itu mari kita sama-sama mengangkat hati, kita mengangkat pujian terima kasih Tuhan. Baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat untuk menaikkan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Duduk yang rapi, siapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena kasih dan setia Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Engkau sudah memimpin dan menyertai kami dari peribadatan kami dari awal sampai dengan saat ini ya Allah. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga telah mendengarkan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu kami boleh melakukan itu dalam kehidupan setiap hari. Kami boleh terus mengandalkan Tuhan dalam keseharian hidup kami ya Allah. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sedang berada di rumah tangga kami masing-masing. Tentunya kami memiliki begitu banyak pergumulan hidup ya Tuhan. Kami berdoa bagi pendidikan kami, anak-anak-Mu, walaupun kami melakukan sekolah secara online. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau terus menuntun dan menyertai kami. Setiap pergumulan pendidikan kami, masa depan kami Tuhan, kami taruh dalam tangan Tuhan. Begitu pula kami berdoa bagi orang tua kami Tuhan,
dimanapun mereka berada dengan segala tugas tanggung jawab pekerjaan mereka. Kiranya Engkau terus memimpin dan menyertai mereka, sehingga setiap tugas dan pekerjaan mereka boleh mereka lakukan dengan baik. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi pergumulan-pergumulan hidup kami Tuhan. Terkhususnya kami berdoa bagi gereja kami, bagi pendeta kami, kedua pendeta kami Tuhan. Engkau memberkati, Engkau melindungi, Engkau menjagai, berikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan setiap pelayanan dengan baik. Begitu pula Tuhan, kami Jemaat Karmel Fatululi, kami taruh dalam tangan Tuhan dengan segala pergumulan dan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi pandemi COVID-19 yang sampai dengan saat ini Tuhan belum berakhir. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa kuasa Tuhan lebih berkuasa daripada virus ini Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau mari datang, jagai dan lindungi kami. Berkati kami Tuhan. Setiap keluar masuk kami, aktivitas, kegiatan kami yang kami lakukan, dimanapun kami berada. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk kota Kupang yang terus dan masih dilanda oleh COVID-19 ini ya Allah. Kami berdoa bagi setiap pasien yang ada. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus memberkati mereka, sehingga mereka boleh merasakan kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan, kami terus berdoa bagi setiap pengajar yang ada Tuhan di setiap lingkungan masing-masing dengan segala pergumulan hidup masing-masing. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan segala pergumulan mereka, sehingga apapun yang menjadi cita-cita dan keinginan serta masa depan mereka kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Begitu pula dengan setiap anak-anak yang ada di lingkungan masing-masing, yang berada di rumah masing-masing Tuhan, dengan segala aktivitas kegiatan keluar masuk mereka Tuhan, terus kami taruh dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus menjagai dan melindungi mereka. Anak-anak yang dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus jamah, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, biarlah mereka boleh terus melakukan aktivitas mereka. Khususnya mereka boleh terus mengikuti peribadatan sekolah minggu ini Tuhan, dari minggu ke minggu, walaupun kami hanya melalui media online Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Sehingga anak-anak ini boleh mengerti akan firman Tuhan, mengerti akan ajaran Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami akan mengakhiri peribadatan sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, menjagai, melindungi keluar masuk kami. Dari sekarang Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan menyertai kami dari sekarang sampai selamanya. Haleluya, amin. Baik adik-adik, demikianlah rangkaian ibadah sekolah minggu online yang ke-7 pada hari ini, pada Minggu 7 Maret 2021. Karena itu biarlah apa yang sudah diberikan lewat kebenaran firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman percaya adik-adik, dan teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Di tempat ini kakak-kakak pengajar ingin menyampaikan anak-anak terus jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Dan yang paling utama adalah terus berdoa biarlah kehendak Tuhan yang jadi sehingga corona ini boleh berlalu. Baik adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Sampai berjumpa di minggu depan. Salam dari kami semua para pengajar Gemit Karmel Fatululi.